Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podbor Podcast Borneo. Teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi dunia peternakan, sebuah sektor yang kaya akan tantangan dan peluang. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana peternakan dapat menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Di sini saya akan menceritakan bagaimana awal saya dalam mengenal peternakan, dan saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya di bidang peternakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asa Luhur Pekerti. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya dari Kapuas Hulu, tepatnya di Kecamatan Mentebah. Nah, saya anak pertama dari 3 bersaudara. 2 saudara saya itu adalah laki-laki. Nah, kemudian saya sangat menyukai olahraga. Nah, teman-teman, awal saya mengenali peternakan ini ialah pada saat saya masuk SMK. Nah, di mana SMK saya ini adalah SMK Peternakan. Nah, kenapa saya bisa masuk SMK Peternakan ini? Karena pada saat itu bapak saya ini ingin memasukkan saya ke pondok. Nah, pondok pesantren ya teman-teman. Kemudian saya tidak mau masuk ke pondok. Saya bilang saya tidak mau masuk pondok, bebas dah mau masukkan saya ke sekolah mana. Nah, dan bapak saya ini mendapatkan informasi yaitu SMK, SPP, SPMA Singkawang dari temannya. Kemudian saya didaftarkan di SMK tersebut, kemudian dimasukkan ke jurusan peternakan, yaitu jurusan agribisnis ruminansia. Nah, pada waktu SMK, pada semester 1 kami mahasiswa SMK banyak mempelajari tentang peternakan, terutama ternak ruminansia, yaitu sapi. Nah, kami di sana narik rumput, terus melakukan pengobatan pada ternak dan lain sebagainya. Nah, pada semester 2 pada tahun 2017 dan 2018, Covid pun tiba melanda dan kami dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, pada saat Covid ini, menurut saya pembelajaran tidaklah efektif. Karena pembelajaran online ini tidak efektif karena adanya gangguan dari sinyal, tidak adanya kuota dan sebagainya. Banyak halangan-halangan lah gitu teman-teman. Kemudian kami masuk pada semester berapa itu waktu itu ya? Ya, pokoknya semester yaitu kelas 3 SMK. Nah, kami itu libur 1 tahun lebih teman-teman, melewati kelas 11 di SMK. Kami hanyalah secara daring. Kemudian masuk ke kelas 3, kami langsung diberangkatkan magang. Nah, saya memilih tempat magang di Sambas, yaitu Kecamatan Sadayan. Nah, di sana saya memilih peternakan, yaitu penggemukan sapi potong. Nah, di mana di dalam peternakan sapi potong ini yaitu diketuai oleh Pak Rudiansyah, sekaligus dia sebagai inseminator. Nah, di mana di tempat PKL tersebut saya banyak sekali belajar ilmu peternakan. Saya jadi bisa menyuntik, bisa belajar merogoh, bisa PKB, dan saya belajar IB di sana. Nah, di sana itu setiap harinya ada terus panggilan dari peternak-peternakan di sana memanggil inseminator tersebut. Setiap saat pasti ada telepon yang menelpon inseminator ini. Nah, oleh karena itu para kami yang magang ini terus membantu inseminator Pak Rudiansyah ini dalam menangani ternak-ternak yang sakit. Nah, di sana kami banyak sekali memelihara sapi, ada 20 ekoran. Jadi sistem di sana itu adalah
Pak Rudiansyah ini mengambil sapi-sapi yang kurus, membeli sapi-sapi yang kurus, terus dimasukkan ke dalam kandang dan melakukan penggemukan. Penggemukan di sana itu dia dengan metode pemberian pakan, itu pagi dengan hijauan, kemudian siangnya dengan konsentrat, kemudian sorenya hijauan lagi, dan kemudian malam setelah isya itu diberikan konsentrat lagi. Nah, di mana pertumbuhan sapi di sana sangatlah pesat dan meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, kami sebagai anak magang di sana sangatlah menyerapi ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Rudiansyah ini. Nah, kami magang di tempat Pak Rudiansyah ini selama 3 bulan. Nah, di sana kami sangat mengenal masyarakat di sekitar karena sering berbaur dan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat di sana. Nah, kami sangat akrab dengan masyarakat di sana, sampai-sampai kami sering dikasih kue, jajanan dan sebagainya oleh masyarakat di sana. Kemudian pada saat kami pulang, kami sangat bersedih karena kami merasa kami sudah mempunyai rumah di sana, mempunyai keluarga baru. Nah, di mana mereka pun ikut bersedih dan menangis atas kepulangannya kami. Nah, pas di SMK, kami melanjutkan kegiatan seperti biasanya, terus melakukan ujian-ujian terakhir untuk melanjuti ke perguruan tinggi selanjutnya. Setelah tamat dari SMK, saya bingung tuh mau kuliah di mana. Nah, pas bingung-bingung, ternyata pas di SMK kemarin ada instansi yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor bersosialisasi ke SMK kita. Nah, di mana dia menceritakan, menayangkan bagaimana Polbangtan, bagaimana praktik di sana, bagaimana peternakan di sana lah pokoknya. Nah, di mana saya cukup tertarik, tetapi dia menawarkan pas waktu itu sosialisasinya dari Polbangtan Yoma. Tapi dari Polbangtan Yoma ini juga memperkenalkan dari Polbangtan lain, yaitu ada Polbangtan Manokwari, Polbangtan Bogor, Pepi dan sebagainya. Nah, saya di situ mulai tertarik dan mau mengikuti pendaftaran di sana. Nah, ternyata sosialisasi ini mereka ini mengambil 3 mahasiswa dengan nilai tertinggi di sekolah tersebut. Nah, saya tidak termasuk nilai tertinggi dari teman-teman saya. Teman-teman saya lah yang mengambil beasiswa tersebut. Nah, kemudian saya bilang ke bapak saya tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, bapak saya ini mendapat informasi lagi dari temannya bahwasanya adanya pendaftaran di Polbangtan Bogor, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini. Nah, saya kemudian dibantu oleh Pemda Putih Sibau, yaitu Pemda Kalimantan Barat, mendaftar di kampus Polbangtan ini. Nah, begitu saya mengenal Polbangtan ini, saya mengikuti pendaftarannya, yaitu pendaftaran secara online. Saya mengikuti jalur undangan. Nah, di mana saya mengikuti tahap-tahapannya, tahap demi tahap saya lulus dan saya diterima di kampus Polbangtan ini. Nah, setelah masuk Polbangtan, saya awalnya tersesat di Bogor, itu saya memasuki kampus pertanian karena saya belum tahu daerah-daerah sini. Nah, saya masuk ke kampus pertanian dan ditanya oleh kakak tingkat di sana, "Lagi ngapain, Dek?" katanya. Nah, terus saya jawab, "Saya mahasiswa baru, Kak." "Oh, ini kampus pertanian," katanya. "Kampus peternakan ada di Cinagara." Nah, setelah itu saya segera mencari mobil untuk menuju kampus Cinagara ini. Setelah sampainya di sini, saya disambut dengan ramah oleh kakak-kakak tingkat. Kemudian setelah berjalannya waktu demi waktu, saya menjalani perkuliahan di Polbangtan ini. Nah, di Polbangtan ini dia menggunakan sistem 80% praktek dan 20%-nya ialah
materi. Nah, kemudian di sini nih banyak praktek-prakteknya. Nah, di Polbangtan ini juga tidak hanya yang masuknya dari SMK peternakan, tetapi ada juga yang masuk dari SMA biasa maupun pondok pesantren. Nah, di mana Polbangtan ini banyak mahasiswa dari daerah-daerah lainnya seperti Aceh, kemudian Sumatera, Lampung, kemudian ada daerah Bandung dan lain sebagainya. Di sini kami menyatu bersatu bersama-sama belajar di Politeknik Pembangunan Pertanian ini. Nah, kemudian hal-hal yang saya lakukan selama di Polbangtan ini biasanya saya mengawali dengan kegiatan yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ada makan pagi, kegiatan pagi yaitu seperti binjas pagi dan pembersihan lingkungan kampus. Kemudian adapun kegiatan selanjutnya ialah makan siang dan kegiatan malam biasanya apel malam. Kemudian praktek-praktek yang telah dilaksanakan di Polbangtan ini oleh saya melakukan penyuntikan pada ternak, melakukan handling, melakukan penanaman bibit hijauan dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja pengalaman-pengalaman sewaktu saya sekolah dan berkuliah. Kemudian kita masuk ke materi peternakannya, yaitu saya akan memberikan atau menjelaskan tentang jenis-jenis ternak. Nah, ternak ini tidak hanya ada ternak ruminansia saja, tetapi ada juga ternak unggas. Nah, di mana ada jenis-jenisnya itu ada sapi, domba, kambing, kerbau, kuda, ada unggas, ada bebek dan sebagainya lah. Nah, pada sapi ada jenis limosin, ada simental, ada brangus, ada sapi Bali, ada sapi Madura, ada sapi ongol, sapi perah dan sebagainya. Kemudian pada unggas juga banyak macam seperti ada ayam broiler, ayam kampung dan sebagainya. Kemudian adapun cara pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan ini biasanya tergantung dari berat dari si ternak. Misalkan ternak itu beratnya 300, nah maka 10% adalah pemberian hijauan ternaknya dan 2% adalah pemberian konsentratnya. Kemudian pakan-pakan ini juga beragam. Ada hijauan, ada konsentrat, vitamin-vitamin dan sebagainya. Kemudian pakan ini ada pakan hijauan yang terdiri dari hijauan jenisnya itu rumput gajah, rumput odot, rumput banggala. Kemudian ada jenis-jenisnya juga seperti dedaunan yaitu indigo vera dan juga saya lupa. Pokoknya sejenis daun-daunan. Daun nangka juga bisa dikasih, daun ubi juga bisa. Kemudian ke pakan unggas, biasanya pakan unggas ini terdiri dari berbagai macam makanan, yaitu bisa dari biji-bijian yaitu jagung dicampur dengan molasses dan sebagainya, ada tepung tulang, jadi di mixer menjadi satu menjadi pakan yang nantinya dikasih kepada unggas. Adapun cara pengobatan pada ternak. Nah, sebelum cara pengobatan ini, ternak tentunya bisa mengalami sakit. Nah, di mana sakit pada ternak ini sangatlah beragam. Dari demam, diare, terus kembung, kemudian adapun penyakit-penyakit lainnya. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut tentunya ada cara pengobatannya. Biasanya pengobatan ini dilakukan melihat dari situasi si ternak tersebut. Nah, apabila si ternak mengalami
sakit biasanya ditandai dengan dia lesu, jarang bergerak, terus makannya berkurang. Nah, kita akan melakukan pemberian obat, pemberian vitamin. Nah, pemberian obat ini ada juga secara alami. Nah, secara alami dengan apa? Biasanya kalau ternak sakit kembung, kita ada biasanya memberikan arak. Nah, arak yang buat mabuk. Nah, jadi arak ini dikasih kepada ternak yang mengalami kembung ini. Kira-kira satu gelas yang aqua itu. Nah, dicekokin ke dalam mulutnya. Nanti dia akan sembuh sendiri. Kemudian pada cacingan, biasanya obat alaminya ialah dengan memberikan rebusan air kelapa. Nah, di mana rebusan air kelapa ini dapat membantu membasmi cacing-cacing di dalam perut si ternak. Nah, kemudian adapun usaha-usaha dari bidang peternakan ini lumayan banyak usahanya, seperti kayak bulunya bisa dimanfaatkan, kemudian kulit, kemudian dari susu, daging, kemudian dari tulang dan sebagainya. Nah, dari daging bisa dijual, bisa untuk usaha sendiri juga. Kemudian untuk bulu biasa dari domba merino, dan bulu ini bisa dibuat jaket dan sebagainya juga. Kemudian dari kulit. Nah, kulit ini bisa dibuat untuk tas, untuk baju juga bisa, dan lain-lain. Kemudian usaha di bidang lainnya yaitu di bidang susu, biasanya melakukan pengolahan inovasi, membuat inovasi baru. Misalkan di Polbangtan Bogor ada yang namanya susu goreng. Nah, di mana susu goreng ini hasil dari PWMP mahasiswa di sini. Kemudian ada juga dari telur yang di oven sampai kering dan di blender menjadi halus. Nah, ini adalah inovasi juga dari mahasiswa Polbangtan. Nah, kemudian adapun cara pengolahan susu ini, yang pertama ialah dengan cara merebus atau mempasteurisasi susu tersebut agar bebas dari bakteri. Nah, kemudian baru bisa diolah dengan berbagai bahan makanan dan membuat makanan-makanan yang lezat, begitu teman-teman. Nah, kemudian kemudian untuk hasil peternakan di daerah saya nanti akan rencananya membuat inovasi, yaitu kerupuk basah atau temet dari daging sapi. Nah, di mana saya di Kalimantan tersebut belum ada yang membuat inovasi tersebut. Saya akan membuat dari kerupuk basah. Biasanya kerupuk basah ini diisi dalamannya ialah ikan. Nah, ikan bebas gitu, kayak ikan tapa, ikan belida, ikan toman dan sebagainya. Nah, saya ganti dengan daging sapi. Nah, di mana saya nantinya akan mengolah dan memperjualbelikan di Kalimantan Barat. Kemudian kita akan memasuki kepada materi kandang. Nah, kandang yang ada di Kalimantan Barat, setahu saya dan sepengetahuan saya, belum ada kandang-kandang yang besar gitu, belum ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, di mana kandang-kandang di sana seperti kandang sapi ya cuma ada di belakang rumah saja, yang bisa memuat beberapa ekor sapi saja. Kemudian untuk seperti kandang unggas juga tidak memadai, masih menggunakan kandang panggung dengan jumlah populasi ayamnya tidak begitu banyak. Nah, di mana kandang-kandang di sana belum ada yang modern, belum ada kandang seperti mencakup ternak-ternak yang banyak, masih tidak bisa menampung ternak-ternak yang banyak. Kemudian untuk biasanya peternak di sana memelihara sapi, terutamanya sapi Bali. Mereka melepas dengan secara koloni.
Nah, koloni ini seperti kandang besar di pagar, terus mereka bebaskan si sapi tersebut. Nah, itu hanyalah sekilas materi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa mencari referensi atau materi-materi di internet seperti di Google, di YouTube, di internet lainnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya peternakan ini tidaklah seburuk yang dikatakan orang-orang, yang seperti bau lah, dikatakan kotor, dekil dan sebagainya. Asalkan teman-teman tahu bahwasanya peternakan ini sangatlah bagus, sangatlah bisa menghasilkan dari berbagai aspek, dari misalnya dagingnya tadi, dari susu, bahkan dari fesesnya. Nah, fesesnya ini juga bisa dijual, juga bisa dibuat pupuk organik. Itu yang bisa diperjualbelikan. Nah, yang bisa menghasilkan cuan. Nah, tidak hanya kotoran, air kencingnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk peternakan, ya jangan malu, jangan takut kotor, karena peternakan ini sangatlah seru, sangatlah asik lah pokoknya peternakan ini. Peternakan ini juga sangat bermanfaat untuk seluruh negara, dimana kayak daging. Nah, pastinya daging ini sangatlah dibutuhkan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, maka dari itu kita sebagai peternak harus bisa lebih maju lagi, lebih modern lagi dalam beternak. Tidak usah mengikuti peternakan yang masa lampau. Nah, kita harus memajukan peternakan kita demi kemajuan bangsa Indonesia di tahun 45 nanti, 2045 nanti. Nah, daging-daging atau susu ini juga bisa kita impor. Nah, kita impor ke luar negeri atau ke negara-negara lainnya. Nah, oleh karena itu, mari kita para pemuda untuk memajukan peternak ini. Mari kita ramaikan peternakan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, adapun untuk profesi di peternakan ini tidak hanya beternak saja. Ada juga yang menjadi ASN, yaitu pegawai negeri yang biasa mengajar di SMK peternakan. Ada juga yang menjadi inseminator, dokter hewan, kemudian menjadi penyuluh juga, menjadi penyuluh peternakan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya berfokus pada beternak saja. Nah, begitu teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui juga, peternakan di era sekarang, terutama di Indonesia ini, menurut saya sangatlah kurang. Sangat kurangnya gimana? Karena belum adanya penghasilan yang sangat mantap dari peternak lokal kita. Belum ada seperti inovasi yang dikembangkan oleh para peternak. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya jangan malu dan jangan ragu untuk masuk ke peternakan ini. Dan kita yang sudah masuk di dalam jurusan peternakan ini, mari kita tingkatkan lagi peternakan di Indonesia ini demi memajukan peternakan yang lebih maju dan modern lagi. Sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan memotivasi teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mendengar dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup peternakan Indonesia.